Di Selasa rasanya Senin, udah akhir bulan juga, target-target KPI quarter pertama ya udahlah. Yang penting ngantornya sekarang udah ada Iqbal lagi yang bakalan nemenin sampai ke jam 3 sore nanti. Tapi senang banget nih interval 1 jam pertama karena sebentar lagi kita akan berpesta begitu ya, pesta demokrasi di 14 Februari 2024. Tapi yang jelas untuk yang pengen ngerti seperti apa pengamanan begitu ya, pengawasan. Nah 1 jam ke depan kita akan senang banget karena ditemani oleh Badan Pengawas Pemilu Kota Magelang yang mereka-mereka ini dari namanya itu memang terkesan sangar gitu ya mengawasi. Tapi yang jelas mereka-mereka inilah garda terdepan yang mengawal sampai dengan mensukseskan pemilu 2024. Nah untuk sejam ke depan aku off dulu ya karena ada ibu moderator cantik. Selamat pagi Ibu Katarina Eki. Selamat pagi. Oke, sudah siap mengambil alih callbox ini? Siap sekali. Oke, dan nanti juga Ibu Eki bakal ditemani oleh Koordinator Daerah Akademi Pemilu dan juga Demokrasi Kota Magelang, Ibu Endang Sri Rahayu. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mas. Dan juga wah ini yang selama ini dicari-cari banyak orang ini ya. Ada Bapak Mauludin Taufik selaku Ketua Bawaslu Kota Magelang periode 2023-2028. Selamat pagi, Assalamualaikum. Iya, siap nanti ya dengan Ibu Eki. Saya akan menghilang sejenak sahabat Tira, jadi nanti silakan sahabat Tira juga boleh bertanya. WhatsApp-nya di 0878 0878 9430 dan langsung kita ikuti selengkapnya Radio Talk Show bersama Bawaslu Kota Magelang. Saatnya kita ikuti Radio Talk Show bareng Bawaslu Kota Magelang. Halo, selamat pagi sahabat Tidar. Wow, luar biasa semangatnya ya. Dan terima kasih yang sudah stay tune di sini. Ya, seperti yang tadi sudah kita dengar, 14 hari menuju pemilu serentak 2024. Dan selamat dulu nih kepada PTPS yang sudah dilantik. Selamat Anda bertugas sebagai garda terdepan, Cila, Badan Pengawas Pemilihan Umum, terutama Kota Magelang. Dan terima kasih karena saya, Eki Katarnila, sebagai moderator pada siang hari ini akan mengupas tuntas sebagaimana urgensi PTPS pada pemilu 2024 bersama narasumber. Baiklah, sebelum kita mengobrol lebih banyak, kita akan perkenalan dulu kepada yang pertama. Monggo sebagai Ketua Bawaslu Kota Magelang periode 2023 sampai 2028. Terima kasih Mbak Eki. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi untuk kita semuanya, sahabat Bawaslu, pendengar radio Tidar Magelang. Terima kasih sekali ini. Kita kali keberapa ini Mbak Eki bisa ketemu lagi dengan Bawaslu yang tentunya pada pagi hari ini sangat ini sekali ya, temanya sangat update sekali ya karena terkait dengan PTPS. Karena memang tadi disampaikan tinggal beberapa hari lagi kita sudah memasuki, kalau kita bahasanya mutung sura. Pemungutan dan penghitungan suara. Nah, ini memang menjadi mahkotanya pada pemilu 2024 nanti. Jadi harapannya begitu, apalagi PTPS ini merupakan garda terdepan sekaligus juga menjadi wajah daripada Bawaslu itu sendiri. Bagus dan tidaknya nanti terlaksana dengan baik tidaknya nanti di TPS itu akan sangat berpengaruh terhadap Bawaslu dan penyelenggara lain tentunya. Itu Mbak Eki, selamat pagi. Selamat pagi. Siap ya Bapak ya dengan segala pertanyaan mungkin daripada pendengar sahabat Tidar ini. Insya Allah. Ya, dan selanjutnya kita juga membawa Koordinator Daerah Akademi Pemilu dan Demokrasi Kota Magelang. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Eki, juga sahabat pemirsa Radio Tidar Kota Magelang di mana saja berada. Perkenalkan, nama saya Endang Sri Rahayu Andayaningsih. Orang biasa memanggil saya dengan sebutan Ibu Yayu. Saya adalah seorang koordinator daerah Akademi Pemilu dan Demokrasi Kota Magelang yang mungkin bagi masyarakat masih awam Mbak, karena ini usia APD lebih tepatnya itu pada bulan Mei 2023. Jadi usianya juga masih dini nih Mbak. Kebetulan di Kota Magelang masih hanya ada saya seorang, tetapi saya berharap untuk kemudian hari banyak pegiat-pegiat pemilu nanti yang akan bergabung di dalam APD ini. Terima kasih. Baik. Oke, kita akan mengupas tuntas atau masih ada beberapa break lagi sebelum lebih lanjut? Langsung ya.
Oke, baik, kita tadi judulnya aja sudah berat ya, urgensi PTPS. Nah, kita akan bertanya dulu kepada Bapak Malandin Taufik. Apa sih sebenarnya PTPS ini dan tugasnya itu apa, Pak? Ya, ini memang PTPS sudah dilantik ya, Pak? Ya, sudah dilantik. Tapi nggak apa-apa, kita masih membahas PTPS. Begini, PTPS itu sebetulnya kan masuk di dalam keluarga besar Bawaslu. Jadi Bawaslu itu yang paling kecil itu adalah PTPS, pengawas tempat pemungutan suara. Jadi kewenangan pengawas tempat pemungutan suara itu ada di TPS tersebut. Di Kota Magelang itu ada 353 TPS, termasuk 2 TPS lokasi khusus di lapas. Beberapa hari yang lalu ketika melakukan rekrutmen itu alhamdulillah Bawaslu Kota Magelang itu menerima pendaftaran sebanyak 436 kalau tidak salah. Jadi dari hal tersebut itu animo masyarakat ternyata juga alhamdulillah luar biasa begitu, sehingga dalam tanda kutip harus menyisihkan kan begitu, karena yang dibutuhkan 353. Dan alhamdulillahnya lagi semua TPS di Kota Magelang sudah terisi oleh pengawas TPS seluruhnya gitu. Nah, terkait dengan tugasnya memang ini tidak kaleng-kaleng Mbak tugasnya. Jadi orang itu selalu menganggap pengawas TPS itu hal yang remeh-temeh begitu ya. Padahal sebetulnya enggak. Kami di Bawaslu sendiri aja itu memang merasakan tugas PTPS itu bukan sangat berat ya, tapi sangat kompleks begitu. Bayangkan Mbak Eki, kita rekrutmen, kita hire orang yang kita nggak tahu itu latar belakangnya apa, mendaftar karena memenuhi syarat administrasi dan syarat lainnya, wawancara misalnya, mereka kemudian dijadikan PTPS. Nah, PTPS itu tidak sesederhana orang mengawasi di tempat TPS. Sebelum misalnya pemungutan suara, mereka harus sudah ikut mengawasi terkait dengan pembuatan TPS misalnya. Apalagi ingat sekarang ini besok disinyalir BMKG bulan-bulan Februari itu curah hujan tinggi kan begitu menurut BMKG. Ini juga berpengaruh pada pembuatan TPS itu sendiri, khususnya TPS yang ada di outdoor, yang ada di luar. Dan yang kedua, PTPS ini selalu menjadi rujukan dari KPPS kan begitu. Ketika ada masalah, KPPS itu tanyanya selalu ke PTPS. Bayangkan itu. Kita melatih PTPS ini dengan waktu yang singkat, tapi PTPS ini dituntut untuk mengetahui semuanya di TPS ya, permasalahan di TPS. Bayangkan itu berarti kan tugas mereka itu nggak kaleng-kaleng sebetulnya. Ini tugas yang sangat berpengaruh sekali. Di situ padahal ini mahkotanya kan, pemungutan suara itu mahkotanya daripada pemilu. Apakah nanti penggunaan hak pilihnya itu bisa benar apa tidak? Apakah nanti di penghitungan suaranya juga sudah benar atau belum? Belum lagi kita urusan dengan DPT, DPTB yang sampai hari ini juga kayaknya ini akan bermasalah. Belum lagi DPK kan begitu. Nah, ini banyak hal yang harus kemudian dipelajari oleh teman-teman PTPS itu sendiri. Saya yakin kalau PTPS itu kalau tidak tidak mempunyai komitmen yang tinggi, pastinya juga mereka akan dalam pekerjaannya tidak optimal kan. Sehingga perlu didorong, dan dalam hal ini Bawaslu sendiri sudah mengagendakan banyak sekali terkait dengan pelatihan-pelatihan untuk PTPS itu sendiri. Untuk tujuannya itu tadi, supaya kita menyadari karena PTPS sendiri kan mohon maaf dari latar belakang yang berbeda-beda. Kira-kira itu Mbak Eki. Jadi tugasnya memang tugasnya sangat kompleks dan itu. Memang nggak kaleng-kaleng ya Bapak Enggak. Oke. Tapi sejauh ini BIMTEK sudah jalan ya tetap Pak ya? Tetap jalan walaupun kita bagi menjadi ada 3 kalau nggak salah, 3 atau 2 BIMTEK itu yang tadi akan dengan materi yang berbeda-beda. Siap. Oke, kita akan lanjut lagi. Nah, sekarang kita akan membahas lagi nih, pengawasan menyeluruh terhadap pelaksanaan pemilu di tempat pemungutan suara atau di TPS yang tadi Bapak Taufik sudah sempat sebut ya, serta pelaporan pelanggaran yang terdeteksi. Itu juga merupakan tugas utama PTPS. Nah, pertanyaannya ini, adakah tantangan yang dihadapi PTPS dalam penyelenggaraan pemilu tahun ini
Nah ini pingin banget saya dengar dari Ibu Endang selaku Koordinator Daerah Akademi Pemilu dan Demokrasi Kota Magelang. Monggo Ibu. Terima kasih Mbak Edi. Tadi sudah disebutkan banyak oleh Ketua Bawaslu Kota Magelang Pak Maludin Taufik terkait dengan kapan pengawas TPS itu dibentuk ya. Jadi pengawas TPS itu perlu kita ketahui bahwa dibentuk 23 hari sebelum pemungutan suara. Jadi usianya itu hanya 1 bulan ditambah dengan 7 hari setelah pemungutan suara. Nah, tadi juga disebutkan bahwa dengan latar belakang yang berbeda-beda. Nah, terkait dengan usia yang dini ini Mbak Eki, bisa kita ketahui yang mana kurangnya pengetahuan dan ataupun pemahaman terkait juga. dengan kepemiluan, tentu mereka masih kurang sekali. Sedangkan tugas mereka tidak kaleng-kaleng. Betul. Pengawasan menyeluruh di tahapan pemungutan suara, baik pra pemungutan suara ataupun pemungutan suara, baik pra penghitungan suara ataupun penghitungan suara. Sedangkan pra pemungutan suara itu ada 2, baik di TPS pada hari pemungutan dan sebelum. Tadi juga dikatakan bahwa sebelumnya itu ada mereka mengawasi keberadaan TPS, mereka mengawasi penyebaran C pemberitahuan pemilih, kemudian mereka mengawasi bagaimana tugas-tugas KPPS itu benar atau sesuai dengan prosedur atau tidak. Kemudian di saat masa tenang itu juga tugas pengawas TPS, apakah ada kegiatan kampanye, potensi money politik ataupun apa. Dan biasanya pada saat masa tenang ini mereka bersama dengan rekan-rekan Panwas Kelurahan melakukan kegiatan patroli pengawasan. Nah, dengan kegiatan dengan usia yang dini ini tentu saja wawasan atau pengetahuan dari pengawas TPS itu sangat-sangat minim. Ditambah dengan ini sudah terbantu dengan pembekalan selama 2 kali ya Pak Ketua ya, 2 kali. Nah, saya rasa saya selaku Korda APD ini perlu memberikan harapan kepada rekan-rekan pengawas TPS agar tidak merasa puas dengan apa yang diberikan atau dibekali oleh Bawaslu Kota Magelang saja, tetapi mereka harus rajin membaca terkait dengan regulasi, pemahaman atau pengetahuan terkait dengan kepemiluan yang berhubungan dengan pemungutan suara. Jadi mereka harus banyak membaca dan ditambah lagi pada saat mereka melakukan patroli pengawasan bersama rekan-rekan Panwas Kelurahan nantinya, mereka juga akan tetap dibekali oleh materi-materi oleh rekan-rekan Panwas Kelurahan ini, Mbak. Jadi tidak hanya cukup dengan pembekalan yang hanya 2 kali, tetapi mereka secara mandiri mereka membaca regulasi, pengetahuan terkait dengan kepemiluan. Tetapi saya lihat kemarin memang kita diberi kesempatan untuk memberikan pembekalan pada rekan-rekan pengawas TPS ya. Saya percaya bahwa rekan-rekan Panwaslu Kecamatan itu tidak salah pilih karena dari beberapa yang mendaftar mereka adalah orang-orang pilihan, bukan hanya sekedar jumlah 115 di Kecamatan Magelang Selatan, tetapi lebih pendaftarnya lebih. Jadi lebih. Jadi mereka adalah benar-benar orang-orang pilihan. Dan lagi kemarin saya melihat bahwa ada beberapa rekan pengawas TPS yang sudah berpengalaman. Mereka sudah pernah menjadi pengawas TPS pada saat pilkada kemarin maupun di pemilu yang lalu. Mungkin itu harapan. Jadi jangan berpuas dengan apa yang dibekali oleh Bawaslu Kota Magelang, tetapi mereka harus siap untuk belajar secara mandiri. Begitu Mbak Edi. Bisa dipersingkat lagi kalau tantangannya memang harus belajar up to date gitu ya. Tidak hanya mengandalkan BIMTEK yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan. Ditambah dengan tugas yang banyak sekali, usia juga menjadi syarat yang utama itu Mbak Edi. Minimal 21 tahun ya Pak Ketua ya. Jadi kesehatan mereka juga harus prima, mereka juga benar-benar harus menjaga kondisi agar fit pada saat pemungutan suara. Kalau minimal tadi 21 tahun. Kalau maksimalnya? Tidak ada ya Pak Ketua. Kalau maksimalnya tidak. Asal tidak mereka ada. masih sehat karena dilampiri dengan surat sehat jasmani rohani. Baik. Oke, lanjut lagi. Masih bersama Bapak Maludin Taufik dan juga Bu Endang Sri Rahayu. Urgensi PTPS pada pemilu 2024 ini ya. Pengawas tempat pemungutan suara memegang peran krusial nih Bapak dalam kelancaran pelaksanaan pemilihan umum. Nah, untuk Bapak Taufik,
kewajiban dan wewenang PTPS nih Pak. Karena ada yang bilang PTPS sama aja dengan KPPS, kan jelas berbeda dari tugas dan wewenangnya. Banyak yang tidak tahu karena 11-12. Nah, monggo Bapak. Ya, terima kasih Mbak Eki. Memang jelas berbeda ya KPPS dengan PTPS. itu. PTPS, sorry. Kalau dilihat dari jumlahnya misalnya. Ya. Kan? Kalau KPPS itu 7, kalau PTPS itu 1 ya, kan gitu. Ya. Terus kemudian kalau KPPS itu memang dalam tanda kutip yang memiliki kewenangan di di TPS tersebut kan gitu, ada ketuanya. Tapi kalau PTPS itu memang tugasnya adalah secara spesifik mereka itu melakukan pengawasan, pencegahan dan penindakan di situ apabila terjadi hal-hal yang tidak atau dugaan pelanggaran tertentu kan gitu. Kan banyak hal itu dugaan-dugaan pelanggaran misalnya contoh paling dekat saja yang kemarin misalnya 2019 masih ada juga ditemukan di TPS itu ketua KPPS misalnya dalam rapat pemungutan suara itu misalnya sumpah janjinya lupa kan gitu. Misalnya lupa tidak menghitung surat suaranya kan masih ada ketemu juga. Masih ada misalnya di situ salah dapil surat suaranya masih ditemukan 2019 di Kota Magelang. Nah, ini menjadi bahan penting karena kami mulai memetakan bahasanya itu kita Bawaslu punya roadmap peta jalan. Nah, peta jalan itu diambil dari semua kejadian-kejadian yang ada di TPS pada waktu 2019. Nah, itu kemudian diramu begitu dan kemudian diberikan sebagai pengetahuan kepada teman-teman PTPS. Jadi kita punya misalnya potensi pelanggaran yang tadi saya sebutkan itu ada di pasal berapa dia melanggarnya, aktornya siapa, terus cara penyelesaiannya berapa. Itu ada, nanti akan diberikan itu kepada PTPS sebagai bahan apabila nanti kok siapa tahu masih ada hal-hal serupa yang misalnya terjadi begitu. Ini diberikan bekal-bekal tersebut. Nah, itu tentang kewenangan sendiri misalnya. Kewenangannya kan di PTPS itu sebenarnya memiliki kewenangan di TPS tersebut. Misalnya contohnya begini. KPPS itu ketua KPPS tidak melakukan atau melakukan hal salah dugaan pelanggaran administrasi. Kemudian PTPS itu sebetulnya bisa untuk kemudian menyemprit secara gitu ya? bahasanya menyemprit secara halus begitu disampaikan di situ. Karena nggak mungkin kan itu bersurat, itu dilakukan dengan cara saran perbaikan dengan bersurat kan nggak mungkin, langsung saja diberikan. Kewenangannya itu diberikan saran perbaikan, diberikan himbauan dan lain sebagainya, atau mengingatkan yang paling sering. Nah, inilah yang kemudian tadi itu kalau di hubungan yang pertama ini tugas berat dari PTPS. Misalnya begini, KPPS-nya itu bahasanya begini. KPPS-nya itu lebih berwibawa karena mereka senior gitu. Sementara PTPS-nya itu enggak senior dan baru kali ini. Nah, kira-kira atmosfer yang seperti itu kan berpengaruh kepada PTPS. Nah, itulah sebetulnya yang Bawaslu itu kemudian pengen dorong supaya enggak terjadi seperti itu. Jadi kita itu sebenarnya sama di situ. Nah, ini yang sering disampaikan, diwanti-wantikan karena memang kedudukannya lagian mereka juga 7 orang kan begitu, 1 sampai 7. Kita hanya sendiri. Nah, belum lagi boleh sih mobile, PTPS itu mobile, belum lagi ngawasi yang di pendaftaran, ngawasi yang di ketua di 1, 2, 3-nya kan gitu. Ini kan apa ya, nggak gampang juga menurut saya, karena memang buat saya pribadi itu PTPS itu ujung tombak, bener-bener ujung tombaknya itu. Kalau ujung tombaknya nanti rapuh dan tidak tajam ya hasilnya pasti akan sangat banyak baik. Betul sekali. Oke, karena memang PTPS ini tidak hanya mengawasi saat pemungutan dan perhitungan ya, tapi sebelumnya dan sesudahnya ada juga. Tapi yang paling pokok itu ketika hari H. Itu paling pokok. Misalnya saya sampaikan ke PTPS nih, kalau boleh cerita misalnya, jenengan itu kalau datang ke TPS jam 5 pagi saya bilang gitu. Ya kan? Nggak bisa datang jam 7 pagi, nggak bisa gimana? Belum lagi jenengan mau selfie nanti di situ kan nggak boleh. Ini pas
ketua KPPS nggak memperbolehkan bawa HP misalnya, kita kok malah selfie di situ kan tuh. Itu kemarin kita sampaikan, walaupun hal sepele, tapi itu berpengaruh kepada etika, berpengaruh kepada nama baik Bawaslu dan lain sebagainya. Datanglah pagi jam 5, kalau mau selfie jam 5 sebelum TPS itu dibuka silahkan, kan begitu. Contoh kecilnya begitu, Mbak. Baik, ternyata memang yang namanya urgensi PTPS itu sangat kompleks ya Pak. Dan ini memang memegang peranan krusial banget tanggal 14 Februari besok. Nah, masih banyak lagi yang akan kita kupas tentang betapa pentingnya PTPS di TPS pada tanggal 14 Februari besok. Tapi biar lebih fresh lagi, biar semangat lagi ngomongin hal-hal yang berat masalah pemilu, kita akan break dulu. Masih kamu ikuti Radio Talk Show bareng Bawaslu Kota Magelang. Terima kasih untuk sahabat Tidar yang masih aja setia bersama kami. Ada saya Eki Katarnila sebagai moderator, ada Bapak Taufik dan juga Ibu Yayu. Dan kita masih juga membahas tentang urgensi PTPS karena bau-bau 14 Februari ini semakin tercium dahsyat ya. Nah, ini ada pertanyaan yang menurut kami memang harus segera terselesaikan. Kira-kira nih, untuk Bapak Ketua Bawaslu, bagaimana tindakan Bawaslu jika ada petugas PTPS yang melakukan kecurangan? Aduh, ini loh petugas PTPS. Nah ini kalau contohnya di Kota Magelang memang belum ada gitu ya. Jadi sepanjang 2019, 2020 itu memang belum ada laporan ke Bawaslu terkait dengan kecurangan yang dilakukan oleh seorang PTPS. Gitu. Namun demikian, apabila kecurangan PTPS itu begini, kecurangan PTPS itu selalu bekerja sama. Jadi begitu, dia tidak bisa curang sendiri. Cara curangnya gimana kalau pengawas PTPS itu? Tapi kalau yang terjadi misalnya bekerja sama dengan KPPS begitu, untuk kemudian melakukan kecurangan misalnya di penghitungan suara gitu. Nah ini bisa terjadi. Jadi dia nggak bisa sendiri. Demikian juga dengan KPPS. Itu dugaannya nggak bisa sendiri. Pasti dia akan bersama-sama. Nih. Jadi antara PTPS dan KPPS itu melakukan kecurangan itu bersama-sama. Sebab kalau sendiri itu agak nggak mungkin ya kalau kecurangannya di tempat pemungutan suara. Di pemungutan suara misalnya, PTPS itu kan nggak sendiri, ada saksi partai politik yang hari ini jumlahnya kalau mereka itu full begitu, itu ada 18 saksi untuk partai politik, ditambah 11 saksi untuk DPD, ditambah lagi 3 saksi untuk pasangan calon, kan begitu. Itu jumlahnya banyak dan duduknya PTPS itu bersebelahan dengan saksi parpol, kan begitu kalau di denahnya itu. Nah ini seperti apa bentuk kecurangannya tadi nggak disampaikan. Kalau di dalam TPS itu tentunya yang tadi saya sampaikan pasti ada kerjasama gitu. Tapi kalau itu dilakukan sendiri itu nampaknya memang belum pernah ada laporan terkait dengan kecurangan. Dan saat ini kita selalu menekankan PTPS untuk selalu memiliki integritas yang tinggi. Mereka harus berlaku jujur, mandiri, kuat. Saya sampaikan begitu kemarin. Kuat untuk apa ya? Kuat untuk menghadapi karena memang ini nggak hal yang sebentar kan ya, begitu. Betul. Bayangkan kalau diregulasi itu setelah itu kan penghitungan suara itu dihitung di hari yang sama. Jadi kalau dia melebihi misalnya jam 12 lebih 1 menit itu udah hari yang berbeda. Itu dikasih 12 jam dalam kurung tanpa jeda, bayangkan. Yeah. 12 jam itu tanpa jeda kalau diregulasi kan begitu. Nah ini kalau nggak kuat, aduh kan kasihan juga. Kasihan. Nah kira-kira begitulah kecurangannya, saya pikir perlu dirinci juga seperti apa karena kami belum pernah menerima laporan terkait percurangan. Kalaupun itu terjadi kecurangan, indikasinya pasti mereka akan bersama-sama melakukannya dengan KPPS atau dengan saksi partai politik. Ya. Gitu. Di sini di note Bapak, ternyata kecurangan yang tadi ditanyakan itu adalah misal antara surat suara yang harusnya sah tapi tidak sah. Jadi PTPS itu agak sedikit harusnya ini sah nih, tapi kenapa dianggap tidak sah atau kebalikannya seperti itu. Kalau sah dan tidak sah itu kan
KPPS itu melihatkan surat suara itu tidak hanya ke PTPS, tetapi ke saksi partai juga kan begitu. Jadi di situ sah dan tidaknya. Yang pertama itu bisa kelihatan. Yang kedua, PTPS itu dibekali dibekali terkait dengan contoh-contoh surat suara yang sah dan tidak sah. Sekaligus dibekali juga ini kalau sah yang misalnya sah untuk partai politik atau sah untuk kalau anggota DPR itu sah untuk calonnya itu. Jadi ada itu dibekali sesuai dengan PKPU 25 itu ada, kami juga sampaikan terkait dengan hal tersebut. Jadi insya Allah lah ya, kalau dibekali seperti itu mungkin mereka akan bekerja lebih baik lagi, lebih confident lagi tentunya. Jadi tidak hanya PTPS sendiri. Betul. Itu PTPS, masyarakat pun sekali lagi itu juga bisa melihat terkait dengan penghitungan suara, karena bentuk denahnya itu nanti akan berubah ketika dilakukan penghitungan suaranya. Walaupun mereka di luar tapi bentuknya agak dirapatkan begitu supaya bisa melihat. Nah, ini masyarakat yang di samping dan yang di belakang mungkin juga bisa ikut melihat terkait dengan penghitungan itu sendiri. Baik, masih berhubungan sama PTPS. Kalau nih seandainya pada saat pencoblosan kemudian pemilih mendapatkan surat suara yang dibagikan sudah tercoblos, kira-kira apa langkah yang harus dilakukan oleh pemilih? Ini pertanyaan yang mungkin bisa dibantu jawab kepada Ibu Yayu. Terima kasih Mbak Edi. Jadi pemilih itu melihat surat suara yang dicoblos itu tentunya di bilik suara, karena mereka membuka di bilik suara. Seandainya mereka pemilih mendapatkan surat suara yang tercoblos atau mungkin tidak tercoblos Mbak ini, mungkin dalam artian surat suara rusak, ya mungkin sobek ataupun ada titik itu kecil, itu pemilih bisa meminta ganti kepada KPPS, jadi nanti akan diganti. Tetapi itu bisa dilihat juga Mbak, mereka bisa melihat mungkin di dalam TPS itu kan bisa dilihat ada pemilih, ada saksi, itu surat-surat itu benar-benar dicoblos atau rusak atau memang disengaja. Karena apa? Kalau surat suara itu sengaja dirusak, itu siapa yang merusak? Karena memang ada sanksi dan ada putusannya. Seandainya KPPS itu yang merusak surat-surat sudah dipakai, itu satu atau lebih itu sudah pemungutan suara ulang. Jadi bisa dilihat itu surat suara itu memang benar-benar rusak atau memang benar-benar dicoblos. Jadi kita harus melihat itu Mbak. Tapi kalau memang benar-benar itu surat suara memang surat suara yang rusak, pemilih bisa minta pengganti surat suara yang masih bagus, seperti itu Mbak. Sudah terjawab ya, jadi kita bisa meminta kepada KPPS dan akan dilihat terlebih dahulu seperti apa. Baik, kita akan kembali lagi ke Pak Taufik dari Renata Bapak. Bagaimana Bawaslu menanggapi kecurangan PTPS dan apa langkah yang diambil untuk mencegah terjadinya kecurangan? Satu lagi, apa yang dilakukan PTPS pasca pemilihan suara dilaksanakan? Monggo. Matur nuwun Mbak Renata tadi ya. Seandainya itu kan pertanyaannya kan berandai-andai apabila ada PTPS yang kemudian melanggar kan begitu. Nah tentunya kalau di Bawaslu itu sudah ada SOP-nya begitu. Tidak hanya PTPS, kami pun kalau melanggar juga ada SOP-nya kan begitu. Bisa dilaporkan ke Dewan Kehormatan DKPP, penyelenggara pemilu kan bisa juga seperti itu secara berjenjang kan gitu. Karena ini menyangkut ketidakintegritasan, ketidakprofesionalan penyelenggara pemilu dalam hal ini PTPS dalam rangka mereka itu menjalankan tugas. Nah, ini kalau kita mau berandai-andai itu perangkat hukumnya sudah komplit, tidak usah khawatir kalau silahkan dilaporkan saja. Intinya begitu. Tapi kalau tidak dilaporkan ya kami nggak ngerti juga kan gitu. Nah, ini masyarakat juga nanti misalnya ada hal-hal PTPS ini kok berlakunya curang. Enggak hanya PTPS, mungkin KPPS juga kan gitu. Itu bisa kemudian dilaporkan di lembaganya masing-masing. Itu pasti akan ditindaklanjuti. Terkait sanksinya karena ini di DKPP ya kita dilihat tinggi, ringan, sedang atau beratnya kasusnya gitu apa yang dilanggar. Nah terkait dengan pencegahannya Mbak Eki, itu memang Bawaslu sudah di jauh-jauh hari ketika setelah melakukan
pelantikan tanggal 21 kemarin itu kami sudah memberikan rambu-rambunya gitu. Memberikan hal yang boleh dan tidak boleh. Memberikan terkait dengan apa yang menjadi tugas, fungsi dan kewenangan PTPS di TPS. Saya pikir ini harus dipahami secara baik oleh PTPS supaya mereka itu tahu, oh ini saya harus begini. Oh itu saya tidak harus begitu, kan begitu. Contohnya yang tadi saya sampaikan, selfie misalnya. Ya silakan, tapi sebelum acara pemungutan suara dimulai kan gitu. Kalau acara pemungutan suara dimulai, saya mengharapkan misalnya ke PTPS kemarin HP-nya ya dipuasa lah, kira-kira 1 hari penuh itu puasa untuk tidak pegang handphone kan begitu. Ini salah satu upaya saja. Kemudian terkait masalah peningkatan kapasitas, apa yang harus dilakukan oleh KPPS, apakah KPPS itu sudah berlaku ataukah KPPS itu sudah berjalan sesuai dengan aturan, ini juga harus paham. Nah, itu tadi balik lagi kompleknya di situ. Mereka juga harus paham KPPS itu benar apa salah ya kalau begini. Dia harus bisa memastikan. Aneh kalau nggak bisa memastikan ya kan. Apalagi diajak kerjasama yang tadi juga indikasinya begitu. Wes kita kok meneng wae, kita kok sing penting mlaku, sampean kok nek makan siang tak kayak makan siang, selesai kan gitu. Sing penting. Nah ini yang begini-begini itu kan nggak benar. Jangan juga kita diajak bekerja sama, tapi mestinya sama-sama kerja kan gitu. Kami bekerja untuk pengawasan, KPPS bekerja untuk penyelenggaraan, sama-sama bekerja sesuai dengan fungsinya. Jangan malah kerja sama. Nah ini hal yang harus diperhatikan secara baik oleh PTPS. Yang terakhir tadi apa Mbak? PTPS setelah pasca pemilihan suara itu apa aja Pak? Kalau setelah pemilihan suara, KPPS itu setelahnya itu kan punya waktu 7 hari dia. 7 hari itu dimanfaatkan untuk pelaporan secara administrasi. Mereka harus membuat apa yang disebut dengan form A misalnya. Nah form A-nya, mungkin form A-nya PTPS itu kemarin kalau saya sampaikan kepada mereka itu benar-benar harus ditulis dengan rigid. Saya contohkan sampai ketua KPPS itu batuk selama 2 jam ditulis itu situ. Ketua KPPS batuk selama 2 jam. Misalnya begitu. Atau KPPS 4 yang di pendaftaran itu wirawiri untuk ke belakang itu tulis di situ nggak apa-apa. Karena suatu saat pentingnya apa? Suatu saat apabila TPS tersebut disoal oleh partai politik, oleh calon gitu ke MK, kita tahu jawabannya. Kita tahu kondisinya, suasana yang jadi seperti apa. Makanya memang harus ditulis rigid. Mungkin nggak seperti yang pengawasan biasa seperti kemarin kita hanya 2 lembar 3 lembar, ini mungkin bisa berlembar-lembar harapannya begitu. Iya, karena mereka jam 7 sampai nanti selesai kan gitu. Mestinya kan sehari 24 jam ditambah 12 jam itu mestinya kan sangat banyak banget. Nah itu penekanannya di situ Mbak Eki. Jadi masih banyak tugasnya setelah pemungutan suara ya. Masih banyak tugasnya, tapi tugasnya terkait dengan administrasi. Selanjutnya nih, pemilu 2024 ini kan pemilihan anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota yang diselenggarakan secara bersamaan dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Kepada Ibu Yayu, kira-kira nih strategi apa yang harus dilakukan oleh PTPS untuk menjaga supaya prima dalam menjalankan tugasnya? Karena ini memang dibilang berat, walaupun ini sudah beberapa kali. Betul. Terima kasih Mbak Eki. Strategi apa untuk menjaga agar stamina prima, bukan strategi pengawasan ya Pak, tapi bagaimana kondisi agar tetap prima, karena tadi disebutkan di awal bahwa tugas pengawas TPS adalah menyeluruh pengawasan, baik sebelum pemungutan sampai dengan setelah penghitungan hasil, bahkan mereka 1 minggu setelah pemungutan pun mereka masih menyelesaikan tugas-tugas administrasi. Nah, apa yang harus dilakukan oleh pengawas TPS? Nah, kalau saya melihat ini lebih pada bagaimana kerja pengawas TPS itu bekerja secara profesional. Mereka melakukan tugas sesuai dengan tupoksinya, Mbak. Jadi apa yang menjadi tugas, wewenang dan tanggung jawab serta larangan itulah yang mereka taati. Jadi di mana pengawas TPS itu kan wilayah kerjanya di wilayah tersebut. Jadi seandainya mereka menemukan potensi atau dugaan pelanggaran di wilayah TPS lain, mereka sebaiknya tidak perlu ikut campur. Mereka menyampaikan kepada rekan pengawas TPS di wilayah tersebut, karena wilayah kerja mereka kan hanya di situ. Tidak bisa mereka menyelesaikan masalah di wilayah yang lain. Jadi tidak perlu mereka ibaratnya malah
menjadi bagian dari masalah. Wis wilayah di situ kok mereka melakukan pengawasan tugas-tugas di wilayah yang lain. Jadi mereka tetap bekerja secara profesional, tupoksi sesuai dengan tugas, kewajiban, tanggung jawab dan larangan-larangan yang harus ditaati. Seperti itu, Mbak. Baik. Berarti yang lebih penting adalah paham sekali tupoksi masing-masing. Iya, karena mereka akan membutuhkan tenaga yang ekstra nanti pada saat hari pemungutan suara. Tadi disampaikan pada bukan jam 7 Mbak, tapi sebelum dimulai mereka harus keliling, misalnya apakah ada alat peraga kampanye yang masih terpasang atau tidak, karena sudah masa pemungutan suara, jadi sudah tidak ada kampanye lagi. Sampai dini hari, bahkan sampai setelah dini hari selesai. Seperti itu Mbak Eki. Oke, baik. Ya, yang paling penting adalah ora usah ngerusui liyane gitu aja ya, jawabannya seperti itu. Bapak Taufik, ada pertanyaan dari Rudi Hartono dari Potro Bangsa. Apabila ada kejadian ketika pemungutan suara dan PTPS tidak hadir dikarenakan sakit atau berhalangan, itu bagaimana mengantisipasinya? Iya Mbak Eki, matur nuwun Mas. Ruby apa Rudi nih? Rudi Hartono. Pembulu tangkis jadi kita. ingat pemain bulu tangkis Iya. kalau Rudi Hartono. Iya. Matur nuwun Mas Rudi Hartono sudah memberikan pertanyaan tanggapan. Yang pertama terkait dengan ketidakhadiran, misalnya ini begini. Contohnya PTPSI sudah dilantik begitu kan? Sudah dilantik, sudah mendapatkan bimtek dan lain-lain, tapi di hari H kemudian karena mungkin alasan sakit, alasan apapun itu yang kemudian tidak bisa melaksanakan tugasnya PTPS, itu nanti yang paling pertama sampaikan itu ke PKD, pengawas kelurahan daerah dulu, sampaikan itu. Jangan kemudian tiba-tiba mak berduduk begitu nggak menyampaikan, nggak apa-apa, nggak ada berita. Sampaikan dulu kalau misalnya sakit, siapapun lah nanti orang tuanya bisa, temannya bisa menyampaikan. Nah kemudian yang menggantikan itu sudah tentu PKD yang akan menggantikan di TPS tersebut. Jadi kan, tapi kalau berpikirnya kita jangan kemudian wah ini nanti yang sakit bareng-bareng wong 5 itu kan. Ya nggak bisa, PKD-nya cuma satu. Paling-paling kalau mau ya teman-teman staf, kalau ditugaskan staf di kecamatan kalau misalnya kepepet seperti itu. Tapi itu belum pernah terjadi di Kota Magelang, dan harapannya kita doakan semoga PTPS ini selalu diberikan kesehatan sehingga pada waktu tanggal 14 nanti sebelum dan sesudahnya itu mereka tetap bisa melaksanakan tugas-tugasnya. Tapi jangan khawatir kalau misalnya itu memang terjadi, itu akan kemudian digantikan oleh PKD. Kecuali misalnya itu hari ini sudah kemudian merasa tidak mampu begitu dari PTPS, itu nanti akan di PAW kalau sekarang. Jadi kalau waktunya pas tanggal 14 itu nanti akan digantikan oleh PKD. Tapi kalau sekarang ini sudah memberitahukan, ada beberapa di Kota Magelang memberitahukan karena merasa sakit atau dia kemudian pindah atau diterima di instansi lain, dia mengundurkan dari PTPS. Itu masih ada ruang untuk PAW misalnya. Kalau setelah pelantikan namanya PAW begitu. Kemarin kalau ketika rekrutmen itu penetapan sebelum pelantikan itu bisa perpanjangan pendaftaran. Tapi setelah pelantikan itu harus PAW. Nah, PAW-nya itu sendiri bisa diambilkan, diberikan keringanan, bisa diambilkan dari TPS lain misalnya, kelurahan lain, ataupun naik kepepet itu dari kecamatan lain itu masih diperbolehkan. Di Juknis disampaikan begitu. Ya, oke, sudah terjawab ya kepada para pertanyaan ini. Sekarang kita masih lanjut terus karena banyak sekali yang masuk. Berarti mereka sangat antusias tentang urgensi PTPS. Benar. Siapa tahu yang tanya juga PTPS. Iya, siapa tahu, betul sekali. Kepada Ibu Yayu mungkin bisa dibantu menjawab Ibu. Apakah tugas nanti dari PTPS itu akan mengawasi jalannya pencoblosan saja atau lebih ke arah mengawasi KPPS yang sedang bertugas? Nanti bisa dibantu dari Pak Taufik juga, karena kalau kita melihat urgensi dari PTPS yang sudah tugas mereka itu simpang siur nih dengan tugas KPPS. Hal ini pada pemilu yang lalu contohnya PTPS hanya datang dan melihat saja. Toh kalau ada apa-apa, ada kesalahan yang ditegur KPPS-nya. Nah ini tadi yang dari awal kita balik lagi Bu, karena memang kadang PTPS sama KPPS ini bagi orang yang awam perbedaannya sama aja tipis, gitu padahal ya. kan sangat susah. Ini Yang gimana satu Bu? penyelenggaraan, yang satu terkait dengan Pengawas. pengawasan. Ya. Nah, Jadi begini Mbak Oki,
Terkait dengan tugas pengawas TPS tadi sampaikan saat pemungutan ya. Di dalam pemungutan itu bukan hanya saat pencoblosan pemilih mencoblos itu tidak, tetapi mereka juga melihat apakah pemilih itu masuk di daftar pemilih tetap ataupun tidak. Apakah mereka masuk di dalam daftar pemilih tambahan atau tidak, atau justru mereka terdaftar di dalam DPK atau tidak. Jadi mereka bukan hanya saat pencoblosan, tetapi mereka mengawasi semuanya. Bahkan setelah penghitungan suara, ini penghitungan suara selesai, mereka juga mengawal kotak suara sampai dengan ke PPS. Itu dikawal. Jadi sebelum ada pengawalan itu kan juga ada penghitungan suara. Itu juga mereka mengawasi apakah KPPS itu misalnya menyebutkan surat-suara sah atau tidak sah dengan suara yang jelas atau tidak, bukan sekedar suara yang keras tetapi suara jelas. Apakah di dalam penghitungan suara dilakukan di ruangan yang remang-remang atau tidak? Itu bisa pengawas TPS seandainya dilakukan dengan suasana yang remang-remang bisa menyampaikan keberatan, dan itu juga nanti ditulis Mbak di dalam C keberatan. Kalau dulu istilahnya C2, tapi kalau sekarang adalah C keberatan. Mereka harus ditulis dan harus KPPS menulis keberatan kalau itu dilakukan di remang-remang dan diganti atas usulan dari pengawas TPS. Banyak sekali tidak hanya mencoblos tetapi mereka juga mengawasi pada saat persiapan pemungutan suara, apakah kotaknya juga sudah dikunci, saat dibuka apakah mereka dihitung atau tidak, dicocokkan dengan DPT, DPTB, DPK atau tidak. Jadi sangat-sangat kompleks sekali tugas pengawas TPS di banyak gitu ya Bu, tempat pemungutan suara itu. Ya, luar itu, biasa Mbak. sekali. Ya, ini juga masih tentang urgensi PTPS ini, Bapak. Seperti yang kita tahu berdasarkan dengan Peraturan Perbawaslu Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022, seperti yang dibilang bahwa jumlah PTPS itu hanya 1 untuk setiap TPS, Bapak. Nah, ini ada pertanyaan kepada Bapak Taufik. Larangan apa nih Pak buat PTPS yang bertugas di TPS? Apa saja larangan yang nggak boleh mereka lakukan di TPS, Pak? Ya, kalau larangan saya pikir teman-teman PTPS yang saat sudah dilantik kemarin sudah paham semuanya ya, karena kita sudah memberikan terkait dengan kemarin itu yang pertama terkait dengan tugas, fungsi, wewenangnya begitu, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Nah, tentunya kalau larangan yang paling kelihatan itu juga misalnya, tapi nggak mungkin juga dilakukan oleh PTPS, misalnya mengganggu jalannya pemungutan suara di TPS tersebut. Itu ada larangan memang. Kemudian PTPS dalam kaitannya memberikan saran perbaikan, memberikan himbauan itu dilarang kemudian mengganggu juga jalannya pemungutan suara. Makanya di awal tadi saya sampaikan penyampaian kepada KPPS itu harus dilakukan secara itu tadi, dengan cara tidak mengganggu jalannya pemungutan suara. Yang paling pokok itu. Jadi misalnya tadi saya sebutkan di contoh selfie ketika itu juga mengganggu. Itu juga mengganggu. Jadi dia kemarin itu instruksinya itu mereka harus fokus kepada pemungutan suara dan penghitungan suara. Selain itu nggak boleh. Misalnya begitu. Jadi nggak bisa juga mereka itu nggak fokus, harus fokus. Karena apa Mbak? Misalnya sampai mereka itu PTPS itu misalnya izin mau pipis begitu, mohon maaf, izin pipis. Dan ketika dia ke belakang kemudian terjadi masalah di situ, itu siapa kemudian akan merekod? Karena PTPS-nya nggak ngerti ini masalah apa ya, tiba-tiba datang dari kamar kecil, loh ini ada masalah apa? Nah ini hal-hal yang kemudian itu harus ditekankan sekali, bahkan sampai mau ke belakang juga harus memperhatikan suasana dulu, ini suasananya seperti apa, supaya kita tidak kehilangan dalam tanda kutip kehilangan momentum begitulah kira-kira. Wah ini pelanggaran itu, karena itu tadi ketika nanti pelanggaran itu disampaikan pendapatnya ke PTPS oleh KPPS, nah kita harus bisa memberikan pendapat secara baik sesuai dengan aturan begitu. Iya, ini yang tanya agak sedikit menggelitik ya, mungkin Mbak Eki sedikit menambahkan tadi terkait dengan larang ini karena hal yang sangat urgent. Jadi pengawas TPS itu juga salah satu tidak boleh mengintimidasi atau mempengaruhi pemilih untuk memilih calon peserta tertentu. Jadi itu ya Mbak, tidak boleh mengintimidasi ataupun gitu ya, mempengaruhi. Iya betul. Ya. Baik, terima kasih. Ini ada yang pertanyaan nih Pak Topik, mungkin siapa tahu dia juga memang PTPS ya, Mbak.
boleh nggak ketika bertugas PTPS itu merokok tanpa mengurangi konsentrasi? Karena ada ketika nggak merokok malah ngantuk. Nah ini gimana nih? Ini pertanyaan yang mungkin memang dari pribadinya Pak, siapa tahu gitu Pak. Saya jawabnya tidak kaitannya dengan boleh dan tidak boleh, tapi begini, PTPS itu mestinya, TPS itu mestinya adalah bebas dari asap rokok kan begitu. Hari ini kan kita sudah menggembur-gemburkan untuk di lembaga-lembaga tertentu gitu harus bebas asap rokok. Yeah. Menurut saya tempat pemungutan suara ini juga harus bebas asap rokok. Jadi kalau ada PTPS yang merokok tentunya nanti ketika kita melakukan pertemuan lagi, bintek lagi, kita akan tekankan untuk tidak gitu ya, Pak, merokok. Karena ini juga akan benar kelihatannya dia akan berkonsentrasi ketika merokok. Tetapi asapnya itu kira-kira mengganggu enggak? Gitu. Selain di sebelahnya, di sampingnya yang kemudian mereka tidak merokok kan gitu. Akhirnya sama juga, tetap mengganggu konsentrasi yang lain. Jadi siap-siap Mas yang tadi bertanya, ketika ada BIMTEK lagi akan disampaikan lebih jelas tentang larangan, lebih ke etika mungkin ya Pak Taufik ya. Baik, sahabat Tidar, dengan pemahaman tugas, wewenang dan juga larangan yang jelas untuk PTPS, ini jelas diharapkan PTPS dapat menjalankan perannya dengan profesional dan juga menjaga integritas pemilu. Untuk Ibu Yayu, lalu apa nih Bu, peran antara pemerintah dan masyarakat untuk sama-sama mensukseskan pemilu besok 14 Februari 2024? Oke, terima kasih Mbak Eki. Tentunya kesuksesan pemilu 2024 bukan merupakan tanggung jawab dari penyelenggara pemilu saja Mbak. Dalam hal ini adalah KPU dan Bawaslu, tetapi sinergi antara pemerintah dan penyelenggara pemilu itu sangat-sangat dibutuhkan. Bahkan partisipasi masyarakat juga sangat dibutuhkan. Ini secara menyeluruh saja, misalnya peran pemerintah. Nah, di dalam peran pemerintah tentu saja ini KPU dan Bawaslu berbeda ya Mbak. Kalau KPU sudah satker, kalau Bawaslu itu belum. Jadi Bawaslu masih membutuhkan peran pemerintah yang sangat-sangat lebih dibanding dengan KPU. Apa misalnya? Personil dari sekretariatan itu kan harus ASN, ya. Kemudian baik di Bawaslu maupun di kecamatan itu harus ASN, kesekretariatan. Kemudian terkait dengan sarana dan prasarana seperti misalnya tempat untuk sekretariat kecamatan, seperti sarana dan prasarana sebelum kita anggaran turun kan mereka membutuhkan ada alat-alat perkantoran, mereka harus dibutuhkan itu. Nah, selain itu sinergitas antara OPD terkait itu juga sangat diperlukan. Misalnya seperti Dispenduk Capil terkait dengan pemungutan data pemilih, kita akan selalu berhubungan dengan sana. Kemudian dengan Diskominsta terkait dengan sosialisasi radio, kita juga akan membutuhkan Diskominsta terkait dengan Dinas Kesatpol PP itu pada saat pemungutan penertiban alat peraga kampanye. Tentunya banyak sekali OPD terkait yang diperlukan di dalam menjalankan tugas penyelenggaraan. Nah, terkait dengan peran aktif masyarakat itu sebetulnya sudah tertuang di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 Mbak, di mana pasal 1 itu ada pemilu dilaksanakan dengan partisipasi masyarakat. Nah, bentuknya apa? Ya, yang pertama adalah sosialisasi. Sosialisasi itu bisa masyarakat mengundang penyelenggara pemilu atau bahkan penyelenggara pemilu itu mengundang masyarakat. Ya, yang kedua adalah pendidikan politik. Pendidikan politik ini bisa dilakukan oleh penyelenggara pemilu atau dinas yang membidangi terkait dengan politik. Siapa? Kesbangpol. Ya, biasanya Kesbangpol ini yang selalu memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga, apa yang bisa dilakukan partisipasi masyarakat dengan survei atau jajak pendapat. Jadi paslon A elektabilitas berapa, B berapa, C berapa, D berapa. Nah, itu bisa dilakukan oleh masyarakat. Kemudian yang keempat itu ada lagi terkait dengan penghitungan cepat hasil pemilu. Nah, keempat bentuk partisipasi masyarakat itu tidak asal saja dilakukan Mbak, tetapi harus punya ketentuan. Ketentuan itu tidak boleh adanya keberpihakan atau menguntungkan dan merugikan salah satu calon. Kemudian yang kedua, tidak boleh mengganggu jalannya penyelenggaraan pemilu pada saat
di tahapan-tahapan tertentu, jadi tidak boleh mengganggu. Kemudian bisa meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas. Kemudian yang terakhir itu adalah terkait dengan bisa menjaga suasana sistem pemilu itu kondusif, aman, tertib, damai, dan lancar. Jadi partisipasi masyarakat itu memang sudah tertuang di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 dan harus wajib masyarakat itu ambil bagian. Baik. Seperti itu Mbak Eki. Jadi untuk pemilu tahun ini dan sebelumnya memang sebenarnya semua pihak, pemerintah, masyarakat dan penyelenggara perlu sinergi. Betul sekali, kerjasama gitu ya. Baik, PTPS adalah salah satu unsur pelaksana dalam penyelenggaraan pemilu. Garis besar atau kesimpulan nih Bapak yang bisa kita ambil tentang urgensi PTPS pada pemilu 2024 menurut Bapak Taufik adalah seperti apa? Singkat ya Mbak ya. Iya. PTPS itu jangan menjadi bagian dari masalah, tetapi PTPS itu harus menjadi solusi dari masalah yang ada di TPS. Saya menerapkan itu kepada teman-teman PTPS. Sekali lagi, PTPS tidak boleh menjadi bagian dari masalah, tetapi PTPS harus menjadi solusi dari masalah yang ada di tempat pemungutan suara. Itu saja Mbak. Baik, menjadi solusi di TPS gitu ya. Dari Ibu Yayu, kesimpulannya apa Ibu dari urgensi PTPS pada tahun ini? Terima kasih. Jadi tadi berkali-kali kita sampaikan bahwa suksesnya penyelenggaraan pemilu 2024 bisa dilihat dari bagaimana kerja PTPS, pengawas TPS. Nah, kami berharap bahwa di sini pengawas TPS tetap bekerja secara profesional, menjaga integritas dan netralitas penyelenggara pemilu karena itu adalah wajib dan harga mati buat penyelenggara pemilu. Terima kasih. Baik. Sahabat Tidar, walaupun masa kerja pengawas TPS relatif singkat, namun tugas pengawasan yang dilakukan memiliki peran yang sangat vital dan harus dipahami dengan baik. PTPS memiliki peran kunci dalam menjaga keamanan dan kelancaran pemilihan. Diharapkan semua anggota PTPS dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh integritas, transparansi dan juga keadilan untuk memastikan pelaksanaan pemilu 2024 ini berjalan dengan baik. Baik, karena semuanya sudah kita ungkapkan secara detail dan untuk PTPS pokoknya semangat untuk bekerja yang terbaik buat Pak Taufik, juga Ibu Yayu, terima kasih waktunya. Terima kasih untuk Radio Tidar yang sudah memberikan kami kesempatan untuk hari ini. Semoga talk show pada urgensi PTPS ini bisa membawa manfaat bagi kita semua. Begitu? Ya, terima kasih. Ada lagi? Terima kasih. Ya. Selamat siang. Iya, selamat siang untuk sahabat Tidar, sudah semakin mendapatkan pencerahan juga terutama untuk teman-teman PTPS. Ya. Ingat pesan dari Pak Taufik dan juga Ibu Yayu ya, jangan jadi masalah ya di TPS, tapi yang jelas selamat bertugas. Dan untuk sahabat Tidar jangan sampai kelupaan, mari bersama-sama datang ke TPS di 14 Februari 2024. Kita gunakan hak pilihnya, kita bantu teman-teman PTPS untuk sama-sama mengawal dan juga mensukseskan pemilu 2024. Untuk info lebih lanjut, silakan sahabat Tidar bisa follow Instagram @Bawaslu Kota Magelang, karena Bawaslu Kota Magelang siap awasi pilkada dan pemilu serentak 2024 bersama rakyat. Awasi pemilu bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu.